Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama saya Ciko. Dan hari ini finally saya bisa bahas Komisan episode 1. Walaupun setelah saya record ini ya, itu udah ada episode 3 cuy. Ya mohon maaf lah ya, saya kuliah cuy, punya ya udahlah, kita lanjut aja ke pembahasannya. Jadi kita bakal bahas dari 3 aspek seperti biasa: grafik, alur, dan saya dan SFX, dan beberapa hal kalau misalnya saya ada mengganggu lah ya yang pengen gue bahas. Yang pertama dari grafiknya itu kayak apa ya, mulus-mulus cakep gitu lah ya, mulus-mulus indah gitu kan. Dan ya kalau misalnya ini kan pembuatnya itu kan dari studio yang buat Pokemon lah ya, jadi tahu lah ya betapa unyuknya Pokemon gitu, dan kebawa di Komisan juga. Jadi dari episode 1 sih nggak ada yang masalah ya. Walaupun aku udah nonton episode 2, episode 3, nanti kita bakal bahas juga. Tapi dari episode 1 sih nggak masalah. Cuman seperti biasa aku nggak bisa ngenilai anime dari episode 1 dulu gitu kan. Karena ya episode 1 kebanyakan sih bagus aja gitu. Anime yang nggak bagus di episode 1 itu kayak ampas nggak mati gitu. Ada sih beberapa. Ampas nggak mati. Ya, kalau udah punya deadline panjang gitu kan, sebelum tayang episode 1 udah ngeluarin trailernya, masa jelek juga kan. Wah. Kan gua ampas, studinya ampas. Nah, dari grafiknya itu udah dari situ ya, dari unyu-unyu indah gitu kan. Dan ada khasnya gitu. Ada khasnya gitu, kayak kayak kulitnya tuh bersih gitu kan. Jadi khas banget lah grafiknya. Terus dari alurnya di sini di awal cerita itu kita diperlihatkan betapa indahnya gitu kan grafiknya gitu kan. Terus kita ketemu MC-nya yang bernama Tadano gitu. Tadano ini nyapa satu orang cewek yang pas disapa itu malah keluar JoJo vibes. Oh iya. Keluar JoJo vibes gitu. Nah, di sini grafik aku pengen bahas juga. Kalau misalnya nggak aneh sih kalau misalnya kayak ngeluarin JoJo vibes gitu kan, kayak JoJo reference gitu kan, yang tipe-tipenya tuh kayak keluar kata-kata komik gitu kan. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kalau misalnya kita merujuk ke teorinya admin Yami gitu kan, kalau vibes yang kayak komik-komik gitu itu nggak bagus untuk dibawa ke anime gitu. Karena ya beda kan nonton anime sama manga gitu. Cuman kalau misalnya kayak dilebay-lebaykan sih bagus. Karena di sini kan kita dibuat dilebay-lebaykan gitu. Kayak ya Jojo kan dilebay-lebaykan, terus ya Kaguya dilebay-lebaykan. Jadi nggak tahu lah ya. Tapi dari mataku sih enak-enak aja gitu. Cuma kalau misalnya menurut teori admin Yami kan, ya ini nggak terlalu bagus sih dibawa gitu kan. Tapi sejauh ini dari aku nonton 2-3 itu kan belum ada yang mengganggu dari grafiknya. Wah, aku udah spoiler dulu. Ya, gitu. Kita lanjut lagi ke alurnya. Nyapa seorang cewek, ini keluar JoJo vibes gitu kan. Dia malah kabur gitu kan. Terus ternyata terus pas lihat kata Dano lihat di lokernya itu namanya Komi. Jadi di loker. Jadi di Jepang itu kalau di sekolah ini ya, kalau nggak tahu ya di Jepang pada umumnya, tapi di sekolah ini kalau misalnya lokernya itu satu loker gitu, satu tempat gitu kan, satu rak lokernya itu berarti mereka satu kelas gitu. Nah jadi ya si Tadano itu nyimpulin kalau misalnya si Komi ini itu adalah teman kelas kan. Ya pengen menikmati hidup karena SMP-nya itu udah suram gitu kan, dan dan dia juga nggak nyangka kalau misalnya SMA ini bakal nerima dia gitu loh. Karena ya dia nilai pas-pasan, tapi dia dapat lah ya di situ. Pas masuk nyari tempat duduk, ketemu tempat duduknya, ternyata tempat duduknya itu di sebelah Komisan gitu kan. Ternyata si Komisan ini di hari pertama udah jadi primadona sekolah gitu loh. Ya seneng sih katanya bisa duduk di sebelah primadona sekolah. Tapi masalahnya yang lain itu kayak melihat dia tuh sebagai hawa pembunuh gitu. Kayak mau dibunuh gitu kan, nyawanya terancam duduk di sebelah Komisan gitu. Dan ya
setelah itu perkenalan gitu kan, perkenalan ada yang gugup gitu kan, terus si Komi ini perkenalan bukan pertama itu kan dia berdiri ngomong gitu kan, ditunggu lama ternyata dia nggak bisa nggak ngomong gitu kan, terus pas karena nggak ngomong itu jadi maju ke depan nulis nama gitu, nulis nama, weh langsung gila itu wah lebaynya itu kayak lebaynya itu berasa banget sih. Terus giliran si Tadano malah nggak enak hawanya gitu karena dia duduk sebelah di sebelah si Komi itu gitu kan. Nah setelah itu, setelah istirahat siang, si Tadano pengen istirahat, malah yang lainnya itu malah nyerbu tempat Komi gitu kan, Komi-san gitu kan. Tempat Komi-san si Tadano itu malah kena tackle kena sikut, langsung pingsan gitu setelah itu. Nah, akhirnya itu setelah ngumpulin Komi-san gitu kan, ngumpulin Komi-san mereka itu. Nah, si Tadano itu pingsan. Pas pingsan, pas bangun lihat si Komi-san itu ngomong sama kucing kan, miau-miau. Nah, terus setelah dengar itu si Tadano itu kayak wah aku nggak dengar apa-apa gitu kan. Terus pas setelah itu si Tadano itu nebak kalau misalnya si Komi-san itu nggak bisa berinteraksi gitu kan dengan baik. Terus kayak wah aku ngomong apa anjir, masa primadona nggak bisa berinteraksi gitu kan. Terus kayak si Komi-san ini mencoba untuk ngomong cuman nggak bisa gitu kan. Kayak Tadano itu nyari gimana ya kalau misalnya kita pengen ngomong gitu. Terus kayak oh ini ada papan gitu, coba nulis di papan kan, di papan. Terus akhirnya si Komi-san itu bisa ngomong sama si Tadano gitu kan, dan cerita kalau misalnya si Komi-san itu pengen ngomong sama yang lain gitu kan. Sampai ya di situ vibes itu sedih gitu kan, sedih pas si Tadano nawarin sapu tangan, ternyata si Komi-san ini cuma kecigukan gitu. Kayak wah di sini tuh kayak kayak kesel gimana gitu kan. Tapi ya apakah komiknya seampas ini gitu. Pas part ini ya aku kayak ngerasa part itu ampas banget. Kayak kamu udah sedih nih, udah di bawah, tiba-tiba dikasih joke gitu kan, kayak apa sih anjing. Ya kayak gitulah ya. Tapi setelah itu si Tadano itu berhasil ngobrol sama si Komi-san, dan di sini grafiknya indah banget lah ya. Nah di sini yang masukku indah banget itu. Di preview juga indah sih. Jadi di sini indah banget. Setelah mereka ngobrol seharian gitu kan lewat papan tulis. Akhirnya si Tadano itu ngomong apa impianmu gitu kan. Terus kata si Komi-san, aku pengen punya 100 teman gitu. Terus kayak Komi-san itu wah malu cuy. Terus kayak Tadano ketawa kecil gitu, kata ya kalau kayak gitu katanya ya selamat kamu udah dapat 1 teman gitu kan. Ya berarti aku teman pertamamu gitu kan. Kayak gitu langsung kayak Komi-san itu malu-malu keluar gitu kan. Terus kayak Tadano menyesal dengan perkataannya, kok saya ngomong itu ya. Malu juga cuy dengernya gitu kan. Pas Oke, impian si Komi-san ini adalah punya 100 teman gitu. Saya bakal bantu si Komi-san yang nggak bisa ngomong ini untuk mencari teman. Kayaknya nggak bagus ya kalau misalnya dia nggak bisa ngomong. Soalnya dia bisa sih ngomong, cuman malu aja gitu. Oke, kita cari kata-kata yang bagus gitu. Sampai akhirnya ketemu kata-kata ada komusho. Komusho itu non komunal. Non komunal itu katanya itu suatu peristiwa orang yang pengen ngomong cuman nggak bisa gitu, tapi harus di underline, cuman tidak bisa gitu. Dia pengen cuman nggak bisa ya gitu. Jadi di sini komusho. Nah, dan di sinilah kita ketemu judulnya Komi-san wa Komusho apa itu. Jadi kalau misalnya mau diingat judulnya itu ingat aja Komi-san Komusho. Nah, jadi apa sih ingat lah ya kalian judulnya. Oke, dan ya ending apa opening ya. Di sini ending ya. Endingnya juga cakep banget kan, karena pas pertama kali aku lihat grafik itu kayak wah gila mantep sih. Memang
nggak salah sih studio Pokemon yang ngerjain ini. Terus setelah ending itu ternyata masih ada lagi si komisan si Tadano ini nyoba nyapa si komisan Ohio gitu kan. Cuman si komisan ini pengen jawab cuman nggak bisa, terus kabur gitu. Terus terus ya jalan sama si Tadano gitu kan di tangga, kata Tadano, ya kamu coba ngelatih suaramu dulu dah katanya. Nah, ya setidaknya ngomong gitu kan, ngomong apapun dah gitu katanya. Ya, coba ngomong di sini gitu, mumpung ada kita berdua gitu. Ngomong, ini jadilah temanku gitu. Gitu aja gitu. Coba aja dulu. Pas cobain, si komisarnya malah matung gitu. Nah, terus setelah ngobrol itu, setelah si Tadano itu ngomong, oh ya katanya kalau misalnya udah bisa ngomong jadilah temanku itu, nanti teman itu bisa gampang lah terwujud kan. Di situ si komisan ini keluar telinga kucing gitu. Wah, saya suka kucing gitu. Jadi saya paham ya di meme kan komisan ini kan banyak banget meme-nya itu, tapi aku nggak baca manga sih, jadi nggak tahu maksud meme gimana. Jadi si komisan ini kalau misalnya senang gitu, itu keluar telinga kucing loh, kayak telinga kucing. Jadi kawaii sih, keluar telinga kucing. Dan penandanya tuh lumayan ngena ya, karena ya kita tahu lah ya kalau misalnya kucing, kalau misalnya ekornya naik gitu kan, terus kupingnya naik gitu, itu kan berarti kan dia kayak seneng banget gitu. Nah, di situ kita dapat lumayan perumpamaan yang lumayan bagus dari mangakanya sih. Terus setelah mereka di tengah-tengah mereka ngobrol, ternyata katanya si SMA Itan itu adalah SMA yang aneh gitu kan. Jadi orang-orang yang terpilih masuk SMA ini adalah orang-orang yang punya keunikan gitu kan. Jadi nggak penting nilaimu berapa, yang penting kamu unik gitu. Makanya kamu bisa masuk ke sini. Nah, yang jadi masalahnya kan mereka kan unik-unik ya. Jadi nggak segampang itu nyari temen yang unik ini, nggak segampang itu gitu. Dan ya, setelah itu balik lagi ke percakapan si Tadano sama si komisan ini. Si komisan pengen ngomong satu kata, ending. Brengjek. Dan ya, kalau nggak salah masih ada part lagi di situ. Tapi aku lupa cuy. Jadi setelah case itu ada part lagi. Terus ending si komisan itu pegang owari gitu kan. Owarinya malah kebalik. Ya, jadi itu untuk episode 1 dan SFX dan SFX dan seiyunya nggak ada masalah. SFX itu cukup indah gitu, musiknya juga menggambarkan suasana banget gitu kan. Terus seiyunya nggak ada masalah. Si komisan ini kalau nggak salah seiyu Nezuko, lupa aku cuy. Tapi atau ini seiyu Kaguya ya, lupa aku. Yang penting itu seiyu komisan ini cakep suaranya. Tapi lupa cuy dia ngisi suara siapa. Dan ya, segitu aja untuk video kita kali ini. Nanti kalau misalnya ada unek-unek lagi bakal aku bahas lagi di next video pembahasan tentang komisan. Oke, jadi sekian aja untuk video kita kali ini. Subscribe kalau misalnya belum subscribe, like kalau misalkan suka, dislike kalau misalkan kalian nggak suka, dan komen jika kita mau bahas apa lagi saja. Dan share ke teman-teman kalian yang suka komisan, yang suka dengerin podcast gitu kan. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing nontonin videonya gitu loh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.